Kita hidup di era paling produktif dalam sejarah manusia. Teknologi lebih maju, ekonomi lebih besar, pendidikan lebih tinggi. Tapi ada satu hal yang justru semakin sulit dimiliki, rumah. Dulu, memiliki rumah dianggap sebagai bagian normal dari kehidupan orang dewasa. Namun hari ini, bagi banyak anak muda, rumah mulai terasa seperti kemewahan. Jadi pertanyaannya, jika dunia terus berkembang, mengapa impian memiliki rumah justru semakin jauh dari jangkauan? Bagi banyak orang, rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah simbol stabilitas, simbol kedewasaan, simbol bahwa kerja keras selama bertahun-tahun akhirnya menghasilkan sesuatu yang nyata. Selama puluhan tahun, ada sebuah janji tidak tertulis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Belajarlah dengan rajin, dapatkan pekerjaan yang baik, bekerja keras, menabung, dan suatu hari nanti kamu akan memiliki rumahmu sendiri. Janji itu terdengar sederhana, begitu sederhana sampai hampir tidak pernah dipertanyakan. Namun masalahnya, semakin banyak anak muda mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Mereka melakukan semua yang diminta sistem, mereka sekolah, mereka kuliah, mereka bekerja, mereka lembur, mereka berjuang. Tapi rumah yang dijanjikan itu terasa semakin jauh dari jangkauan. Ketika orang tua kita berbicara tentang membeli rumah, cerita mereka sering terdengar hampir tidak masuk akal bagi generasi sekarang. Banyak dari mereka membeli rumah di usia yang relatif muda. Sebagian bahkan hanya mengandalkan satu sumber penghasilan dalam keluarga. Harga rumah memang tidak murah pada zamannya, tetapi masih berada dalam wilayah yang bisa dicapai oleh pekerja biasa. Namun hari ini situasinya sangat berbeda. Di banyak kota besar, harga rumah tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapat. Akibatnya, jarak antara mimpi dan kenyataan semakin melebar setiap tahunnya. Yang membuat situasi ini terasa aneh, fakta bahwa kita hidup di era yang jauh lebih maju dibanding generasi sebelumnya. Teknologi berkembang dengan kecepatan luar biasa, produktivitas meningkat, perusahaan menghasilkan keuntungan yang lebih besar, pendidikan semakin tinggi. Dunia menjadi lebih efisien. Secara teori, semua kemajuan ini seharusnya membuat hidup menjadi lebih mudah. Tapi ketika berbicara tentang rumah, banyak orang justru merasa hidup menjadi lebih sulit. Coba kalian bayangkan, seseorang yang baru lulus kuliah, ia mendapatkan pekerjaan, ia mulai menerima gaji bulanan, ia melakukan apa yang selama ini diajarkan masyarakat, bekerja keras, menabung, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Tapi ketika ia mulai melihat harga rumah, ia menemukan kenyataan yang mengejutkan. Rumah yang ingin ia beli bernilai puluhan bahkan ratusan kali lipat dari pendapatan bulanannya. Ia menghitung lalu menghitung lagi, dan semakin ia menghitung, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Masalah ini tidak hanya terjadi di satu negara. Di berbagai belahan dunia, anak muda menghadapi persoalan yang sama. Harga properti meningkat jauh lebih cepat dibanding kemampuan masyarakat untuk membelinya. Kota-kota besar yang menjadi pusat pekerjaan justru menjadi tempat paling sulit untuk memiliki rumah. Semakin banyak orang terpaksa menyewa lebih lama, semakin banyak yang menunda pernikahan, semakin banyak yang menunda memiliki anak, dan sebagian boleh menerima kemungkinan bahwa mereka mungkin tidak akan pernah memiliki rumah sendiri. Pertanyaannya adalah mengapa? Dan jawabannya ternyata jauh lebih kompleks daripada sekedar harga rumah yang mahal. Karena rumah bukan hanya soal bangunan. Rumah berada di persimpangan antara ekonomi, pekerjaan, investasi, kebijakan pemerintah, pertumbuhan kota, dan ketimpangan kekayaan. Ketika semua faktor itu berubah secara bersamaan, dampaknya terasa langsung pada masyarakat. Salah satu penyebab terbesar adalah kenyataan bahwa rumah tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat tinggal. Bagi banyak orang dan institusi, rumah telah berubah menjadi aset investasi. Ketika sebuah rumah dibeli bukan untuk ditinggali, tetapi untuk menghasilkan keuntungan, cara pasar bekerja mulai berubah. Investor membeli properti karena nilainya terus naik. Semakin banyak orang membeli untuk investasi, semakin tinggi harga yang terbentuk. Semakin tinggi harga yang terbentuk, semakin sulit rumah dijangkau oleh pembeli biasa. Dan akibatnya, orang yang hanya ingin memiliki tempat tinggal harus bersaing dengan pihak yang melihat rumah sebagai instrumen keuangan. Lalu ada faktor urbanisasi. Selama puluhan tahun, jutaan orang berpindah ke kota-kota besar karena pekerjaan, pendidikan, dan peluang ekonomi terkonsentrasi di sana. Semakin banyak orang ingin tinggal di lokasi yang sama, tapi jumlah lahan tidak bertambah. Ketika permintaan terus meningkat sementara pasokan terbatas, harga pun akan ikut naik. Hukum ekonomi sesederhana ini menghasilkan konsekuensi yang sangat nyata bagi kehidupan sehari-hari. Namun yang membuat generasi muda semakin frustasi adalah fakta bahwa kenaikan harga rumah seringkali tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan yang setara. Banyak pekerja muda merasa mereka bekerja lebih keras daripada sebelumnya,
mereka memiliki pendidikan yang lebih tinggi, mereka memiliki keterampilan yang lebih banyak, mereka menghadapi persaingan yang lebih ketat, tapi hasil yang mereka peroleh tidak selalu lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Disinilah muncul perasaan bahwa permainan telah berubah, bukan karena anak muda tidak mau bekerja keras, justru banyak yang bekerja sangat keras. Mereka mengambil lembur, mereka memiliki pekerjaan sampingan, mereka membangun bisnis kecil, mereka mencari penghasilan tambahan melalui internet. Tapi meskipun melakukan semua itu, rumah tetap terasa semakin jauh. Fenomena ini mulai mengubah cara generasi muda memandang masa depan. Dulu rumah adalah tujuan yang dianggap realistis, namun hari ini rumah seringkali terasa seperti target yang terus bergerak menjauh. Ketika seseorang berhasil menabung sejumlah uang, harga rumah pun sudah naik lagi. Ketika pendapatannya meningkat, biaya hidup juga ikut meningkat. Ketika ia merasa semakin dekat dengan impiannya, garis finish kembali bergeser. Lalu muncullah pertanyaan yang semakin sering didengar. Jika rumah menjadi semakin sulit dimiliki, apa sebenarnya arti kerja keras saat ini? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Karena selama ini, rumah sering menjadi simbol bahwa usaha seseorang memiliki hasil yang nyata. Ketika simbol itu mulai hilang, motivasi terhadap sistem yang ada ikut berubah. Ini juga membantu menjelaskan mengapa banyak fenomena sosial modern saling terhubung. Great Resignation, quiet quitting, burnout, menurunnya angka pernikahan, menurunnya angka kelahiran, semua fenomena ini tidak muncul dari ruang hampa. Banyak di antaranya berakar pada perasaan bahwa kehidupan yang dijanjikan oleh sistem semakin sulit dicapai. Ketika seseorang merasa tujuan akhirnya semakin tidak realistis, cara yang memandang pekerjaan dan masa depan pun ikut berubah. Dan yang menarik, generasi muda sering dituduh memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi. Mereka dianggap ingin hidup nyaman tanpa bekerja keras, namun kritik ini sering mengabaikan satu fakta penting. Banyak anak muda tidak membandingkan diri mereka dengan miliarder atau selebritas. Mereka membandingkan diri mereka dengan generasi sebelumnya. Mereka melihat orang tua mereka membeli rumah dengan pekerjaan biasa. Mereka melihat kakek dan nenek mereka membangun kehidupan yang stabil dengan sumber daya yang jauh lebih terbatas. Dan mereka bertanya mengapa hal yang dulu dianggap normal kini terasa hampir mustahil. Tentu saja tidak semua tempat mengalami kondisi yang sama. Masih ada wilayah yang dimana rumah relatif terjangkau. Masih ada orang yang berhasil membeli rumah di usia muda, namun tren yang lebih besar tetap sulit diabaikan. Di banyak kota besar di seluruh dunia, kepemilikan rumah menjadi semakin sulit dan semakin lama. Masalah ini semakin mempengaruhi cara masyarakat memandang masa depan. Karena pada akhirnya, rumah bukan hanya tentang properti. Rumah adalah simbol keamanan, simbol stabilitas, simbol bahwa seseorang memiliki tempat dalam dunia yang terus berubah. Ketika rumah menjadi semakin sulit dicapai, yang hilang bukan hanya bangunan, yang hilang adalah rasa kepastian tentang masa depan. Mungkin inilah alasan mengapa topik rumah memicu emosi yang begitu kuat. Karena ketika seseorang berkata bahwa rumah semakin mahal, yang sebenarnya mereka bicarakan bukan hanya harga. Mereka sedang membicarakan harapan, mereka sedang membicarakan masa depan, mereka sedang membicarakan kehidupan yang selama ini dijanjikan kepada mereka. Dan mungkin itulah ironi terbesar dari dunia modern. Kita hidup di era dengan teknologi paling maju dalam sejarah manusia. Kita memiliki akses terhadap informasi yang tidak terbatas. Kita mampu menghasilkan lebih banyak nilai ekonomi daripada sebelumnya, tapi bagi banyak orang, impian sederhana yang dulu dianggap biasa justru semakin sulit dicapai. Karena pada akhirnya, pertanyaan yang paling mengganggu bukanlah mengapa rumah menjadi mahal. Pertanyaan yang lebih mengganggu adalah mengapa begitu banyak orang yang bekerja keras merasa bahwa kehidupan yang dijanjikan kepada mereka semakin menjauh. Dan jika generasi sebelumnya bekerja untuk membeli rumah, lalu sebenarnya generasi sekarang bekerja untuk apa? Aneh memang, tapi inilah fenomena Gen Z dengan rumah.